Perkenalkan, nama saya Rizka Juwana Putri, NPM 240810100100, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Pengertian dan konsep dasar topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan fisik, physical topologi atau susunan logika, logical topologi. Hubungan antar perangkat dalam satu jaringan komputer yang menentukan bagaimana data melintas, bagaimana perangkat terhubung, dan bagaimana manajemen serta pemeliharaan dilakukan. Pengertian ini ditemukan secara konsisten pada sejumlah studi implementasi dan kajian desain jaringan di Indonesia yang menekankan peran topologi dalam kinerja pemeliharaan dan keamanan jaringan. Konsep dasar topologi jaringan juga mencakup elemen penting seperti node, link, dan media transmisi. Node dapat berupa komputer, printer, server, atau perangkat jaringan lainnya seperti switch dan router. Link adalah saluran penghubung antara node, baik berupa kabel tembaga serta optik maupun sinyal nirkabel. Sedangkan media transmisi adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirim data dari satu node ke node lain. Ketiga komponen ini menjadi fondasi dalam membangun jaringan yang stabil dan efisien. Tujuan dan manfaat penggunaan topologi jaringan. Tujuan utama penggunaan topologi jaringan adalah untuk menciptakan sistem komunikasi data yang efisien, andal, dan mudah dikelola. Menurut Wadi, 2025, perancangan topologi dilakukan untuk mengoptimalkan jalur transmisi data dan meningkatkan pemanfaatan bandwidth agar aktivitas pengguna berjalan lancar tanpa hambatan. Manfaat lain dari penerapan topologi jaringan yang tepat adalah efisiensi biaya dan pemeliharaan. Topologi yang dirancang dengan baik akan meminimalkan penggunaan kabel perangkat serta memudahkan proses identifikasi masalah. Kurniawan 2016 dalam jurnal Tekno Universitas Muhammadiyah Purwokerto berpendapat bahwa pemilihan topologi sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya jaringan, mengurangi beban bandwidth yang tidak merata, serta meningkatkan kenyamanan akses internet. Klasifikasi dan jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan dasar penting dalam desain sistem komunikasi digital karena menggambarkan bagaimana setiap perangkat terhubung satu sama lain. Klasifikasi topologi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik menggambarkan susunan perangkat keras secara nyata, seperti komputer, kabel, dan switch. Sedangkan topologi logis menjelaskan alur atau arah lalu lintas data dalam jaringan. Dalam penerapannya, setiap jenis topologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan sendiri yang mempengaruhi kinerja jaringan. Topologi bus atau bus topologi. Topologi bus merupakan salah satu bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat atau node dihubungkan melalui satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur transmisi data. Dalam sistem ini, data dikirim satu perangkat dan menyebar ke seluruh jaringan melalui kabel setiap hingga mencapai tujuan yang sesuai dengan alamat penerima. Menurut Belia Putri, 2024, topologi bus merupakan salah satu jenis topologi jaringan yang paling sederhana. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal yang disebut bus. Kesederhanaan ini memiliki beberapa keuntungan seperti kemudahan pemasangan dan skalabilitas. Meskipun topologi bus menawarkan kesederhanaan dan kemudahan implementasi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami untuk memastikan kinerja dan keandalan jaringan. Selain itu, tabrakan data atau collision sering terjadi ketika banyak perangkat mengirim data secara bersamaan sehingga membuat performa jaringan menurun jika jumlah perangkat bertambah. Ini adalah gambar topologi bus. Terdapat 5 klien, 1 PC server, dan terminator. Dan selanjutnya topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah cincin adalah jenis jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat node terhubung kedua node lainnya sehingga membentuk jalur tertutup seperti lingkaran. Data dalam topologi ini mengalir searah atau unidireksional atau dua arah, bidireksional, dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Dalam topologi ring, semua node terhubung satu sama lain secara langsung sehingga data dapat didirikan dari satu node ke node lain dengan cara mengikuti ring. Hal ini membuat jaringan tetap stabil dan efisien untuk transfer data berurutan. Namun jika salah satu node atau kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan dapat terganggu kecuali jika menggunakan versi 2 ring. Ini adalah gambar topologi ring. Selanjutnya topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan salah satu jenis topologi jaringan komputer yang paling umum digunakan saat ini. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke satu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Semua komunikasi antar perangkat harus melewati perangkat pusat tersebut. Model ini memudahkan proses manajemen jaringan, identifikasi gangguan,
dan menambahkan perangkat baru tanpa mengganggu koneksi yang sudah ada. Jika salah satu kabel terputus, hanya node yang tersebut yang terpengaruh, sementara node lainnya tetap berfungsi dengan baik. Menurut Safrizal 2024 dalam jurnal analisis implementasi topologi STAR dan hybrid, studi kasus jaringan multimedia Sari Mulia, topologi STAR merupakan salah satu bentuk paling umum digunakan di lingkungan kampus dan kantor. Semua perangkat terhubung ke satu pusat kontrol, sehingga mudah diatur, ditambah perangkat baru. Namun kelemahannya adalah jika pusat jaringan mengalami gangguan, seluruh koneksi antar komputer akan terputus. Ini adalah gambar star topologi. Selanjutnya topologi tree atau pohon. Topologi pohon atau tree merupakan bentuk gabungan antara topologi star dan bus yang membentuk struktur bercabang seperti pohon. Dalam topologi ini terdapat satu node pusat atau rod yang menjadi pengendali utama, lalu bercabang ke node-node lain atau disebut child nodes. Struktur hierarki ini memungkinkan pengelolaan jaringan dalam skala besar seperti di kampus, gedung bertingkat, atau perusahaan dengan banyak divisi. Fazri 2024 dalam jurnal Arsitektur Jaringan menggunakan topologi tree, menjelaskan bahwa topologi pohon telah menjadi metode yang populer dalam struktur jaringan komputer karena mengintegrasikan unsur-unsur dari topologi bintang dan bus, menghasilkan jaringan yang efisien dan dapat disesuaikan dengan mudah, dengan hierarki yang jelas. Topologi pohon terdiri dari simpul induk yang mengarah ke serangkaian simpul cabang. Setiap simpul cabang dapat terkoneksi dengan simpul lainnya, membentuk hierarki bertingkat serta sering digunakan untuk menghubungkan pelan ke dalam jaringan yang lebih luas. Ini adalah gambar tree topologi. Selanjutnya, topologi mesh atau jala. Topologi mesh adalah bentuk jaringan di mana setiap perangkat node saling berhubungan langsung dengan satu atau beberapa perangkat lainnya. Hal ini membuat jaringan tetap berfungsi meskipun salah satu jalur rusak, karena data bisa melewati jalur alternatif. Mesh umumnya digunakan pada sistem komunikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network dan sistem IoT. Menurut Rahman 2017 dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, topologi mesh dapat meningkatkan efisiensi transmisi data dan menjaga kestabilan komunikasi antara node meskipun terjadi gangguan pada salah satu titik jaringan. Ini adalah gambar topologi jaringan mesh. Selanjutnya, topologi hybrid atau campuran. Topologi hybrid merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang dibangun untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel, stabil, dan efisien. Jenis topologi ini banyak digunakan pada lingkungan jaringan berskala menengah hingga besar karena mampu menggabungkan keunggulan dari setiap bentuk topologi yang digunakan. Menurut Safrizal 2024 dalam analisis implementasi topologi serta STAR dan hybrid studi kasus jaringan multimedia Sari Mulia, penerapan hybrid antara topologi STAR dan BUS terbukti meningkatkan stabil sistem serta mempermudah proses manajemen jaringan dibandingkan hanya menggunakan satu jenis topologi. Sementara itu, penelitian oleh Arofi Rizki 2021 dalam desain dan manajemen jaringan topologi hybrid pada bangunan mall menjelaskan bahwa topologi hybrid memberikan kemudahan dalam perawatan serta fleksibel dalam ekspansi jaringan di gedung bertingkat, karena memungkinkan pembagian segmen jaringan secara efisien dan struktur. Ini adalah gambar topologi hybrid atau campuran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan topologi jaringan. 1. Skala jaringan. Ukuran atau luas area yang akan dijangkau menjadi faktor utama. Untuk jaringan kecil seperti kantor atau laboratorium, topologi STAR atau bus lebih cocok karena sederhana dan mudah dipasang. Untuk jaringan besar seperti universitas, rumah sakit, atau instansi pemerintah, topologi tree atau hybrid lebih sesuai karena mampu menampung lebih banyak node segmen jaringan. Dua, jumlah perangkat yang terhubung. Semakin banyak komputer, printer, server, atau perangkat lain yang akan dihubungkan, maka semakin kompleks pula topologi yang dibutuhkan. Jika jumlah perangkat sedikit, topologi bus atau ring cukup efisien. Jika jumlah perangkat banyak, topologi star tree atau mesh lebih baik karena mendukung banyak koneksi tanpa menyebabkan kemacetan data. Biaya pemasangan dan pemeliharaan. Setiap topologi memiliki kebutuhan biaya yang berbeda. Topologi bus dan star umumnya lebih hemat karena membutuhkan kabel dan perangkat lebih sedikit. Sedangkan topologi mesh dan hybrid membutuhkan banyak kabel dan peralatan tambahan. Sehingga biaya instalasi dan perawatan lebih tinggi. Kendala atau reliability.
Keandalan menunjukkan beberapa besar kemampuan jaringan tetap berfungsi saat terjadi gangguan. Topologi mesh memiliki tingkat keandalan tinggi karena menyediakan jalur cadangan. Sebaliknya, topologi bus rentan error karena satu kerusakan pada kabel utama dapat menghentikan seluruh koneksi. 6. Kemudahan pengelolaan dan perluasan atau scalability. Faktor ini penting untuk jaringan yang akan terus berkembang. Topologi star dan tree mudah dikembangkan dengan menambah node baru tanpa gangguan jaringan yang sudah ada, sedangkan ring dan bus sulit diperluas karena perubahan bisa mempengaruhi seluruh koneksi. 7. Jenis aplikasi dan layanan yang digunakan. Jenis layanan jaringan juga berpengaruh terhadap pemilihan topologi. Jika jaringan digunakan untuk transfer data besar atau komunikasi real time, maka dibutuhkan topologi dengan kecepatan tinggi dan delay rendah seperti mesh atau star. Jika hanya digunakan untuk berbagi file sederhana, topologi bus sudah cukup memadai. 8. Lingkungan fisik dan kondisi lokasi. Faktor lingkungan meliputi luas ruangan, jumlah lantai, serta kondisi bangunan tempat kabel akan dipasang. Misalnya di gedung bertingkat lebih cocok menggunakan topologi tree karena dapat membagi jaringan berdasarkan lantai atau ruangan. Sedangkan di ruangan kecil atau terbuka, topologi star lebih efisien dan mudah diatur. 9. Tingkat keamanan yang diperlukan. Setiap topologi memiliki tingkat keamanan berbeda. Topologi star dan mesh lebih mudah dipantau karena setiap node bisa dikontrol melalui pusat atau rute tertentu. Sedangkan topologi bus lebih rentan terhadap penyadapan. Semua data mengalir melalui jalur utama yang diakses oleh semua node. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya tentang topologi jaringan.